Pratama Arhan berikan assist penyama yang cantik di AFC melawan wakil Australia. Di laga itu Arhan masuk di menit ke-85 dan langsung memberikan dampak instan dengan umpan presisi yang membuat Bangkok United menyamakan skor melawan Sydney FC di babak 16 besar Liga Champions Asia. Stadion tempat pertandingan itu juga akan menjadi saksi duel timnas Indonesia melawan Australia pada Maret mendatang. Semakin diremehkan, semakin membuktikan diri. Arhan menunjukkan bahwa pemain binaan lokal yang kerap dipandang sebelah mata oleh netizen dan media TV sebenarnya punya potensi besar. Pratama Ya selagi mereka main di luar ya mereka punya potensi besar kan begitu. Kayaknya Rizky Ridho bakalan kena dampak besar di era Patrick Kluivert. Persaingan di lini belakang timnas Indonesia tuh sekarang berat banget. Ada Max Hilgers, Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot juga bisa balik lagi. Belum juga ada Ferrari. Dan jujur aja Ridho beberapa kali tampil kurang meyakinkan. Apalagi pas ditonton langsung sama Kluivert. Banyak blundernya, positioning juga kadang miss, spacingnya juga nggak terlalu rapi. Klik video gue kalau mau nonton aksi timnas. Nah di bawah Kluivert katanya bakal pakai 2 center back doang. Kalau gitu siapa yang paling mungkin kepilih nih? Ya jelas Mace dan Jay Itzes. Jam terbang mereka di Eropa jauh lebih tinggi, lebih tenang dan lebih solid. Jadi Ridho bisa aja jadi cadangan. Ini tantangan berat nih buat dia. Dia harus adaptasi, harus ningkatin kualitas. Kalau nggak ya bakal kalah saing. Menurut kalian gimana nih? Ridho masih layak nggak jadi starter di timnas? Kalau dibilang layak sih layak, karena sejauh ini pemain Liga 1 yang paling konsisten ya Rizky Ridho dan sering dipasang sama Coach STY waktu itu kan. Tapi entahlah ya di eranya Kluivert ini apakah dia masih menggunakan jasanya Rizky Ridho atau tidak. Tapi menurut saya Rizky Ridho ini salah satu back potensialnya Indonesia ini. Sebenarnya dia harus abroad sih, harusnya. Pelatih kiper timnas Indonesia yang baru, Sjoerd Wodenberg, bukanlah pelatih kiper sembarangan. Meski untuk level kepelatihan masih berusia muda, yakni 38 tahun, namun dirinya sudah cukup malang melintang di dunia kepelatihan kiper. Sebagai pelatih kiper yang memiliki postur tegap dan berisi ini, ia memiliki lisensi UEFA. Sebelum di timnas, dirinya juga aktif melatih di Dewa United. Selain itu, Sjoerd sudah menjadi pelatih kiper di klub Belanda, Go Ahead Eagles, dan di Akademi Ajax, dan juga di 2 klub Afrika Selatan, Orlando Pirates dan Cape Town City. Ya semoga kipernya kita lebih bagus lagi dari ya sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita lihat kan kipernya kita memang bagus sih. Ya sudah bagus dari klub memang kan. Hilgers menuju Serie A, bek timnas Indonesia dilirik klub Italia. Gokil, Serie A Italia bisa jadi destinasi baru buat Hilgers. Bek timnas Indonesia yang lagi naik daun. Como 1907 kepincut sama pemain FC20 ini. Apalagi ada koneksi kuat Indonesia di klub Italia itu. Pemiliknya kan orang Indonesia tuh. Aku ada pendekatan serius. Dengan nilai pasar 9 juta euro, Hilgers bisa jadi bek Indonesia yang ikutan berlaga di Serie A bareng Jay Itzes. Tapi Como nggak sendirian, Sevilla juga ikut naksir. Bikin transfer ini makin panas. Meski gosip transfer makin liar, fokus utama Hilgers sekarang masih buat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya harus dong. Lawan Australia dan Bahrain udah di depan mata. Kalau beneran ke Serie A, ini bakal jadi loncatan gila buat karirnya. Liga Italia terkenal jago melahirkan bek tangguh. Cocok buat Hilgers asal skill bertahannya. Tinggal tunggu waktu bakal ke Como atau malah ke Sevilla yang dapetin tanda tangannya. Nonton bola gratis, klik. Intinya mereka main di luar lah, mau di Belanda, mau di Italia, di Spanyol, di Inggris ya. Intinya mereka dapat menit bermain lah. Jangan jadi cadangan terus, kasihan nanti. Inilah perbedaan antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Mereka sama-sama mampu memulangkan negaranya sendiri di ajang Piala Asia. Beda konsepnya bro, beda lah. Shin Tae-yong mampu memulangkan negaranya sendiri dengan tiki-taka. Sedangkan Indra Syafri memulangkan negaranya sendiri dengan strategi teka-teki. Ya. Terserah kalian lah netizen. Indra Syafri dianggap biang kerok gara-gara Garuda Muda gagal melangkah ke Piala Asia U20 2025. Banyak yang menuding kegagalan ini terjadi karena Indra terlalu menutup rapat taktik permainannya. Gak cuma itu, ada juga isu kalau kendala bahasa di lapangan bikin pemain sulit memahami instruksi. Memang Coach Indra Syafri pakai bahasa apa ya? Yang akhirnya bikin performa tim ambiar di Piala Asia U20. Ia berujar, kalau memang harus dievaluasi atau diganti, saya serahkan sepenuhnya ke PSSI. Indra Syafri benar-benar pasrah. Klik bio gua untuk liga seru lainnya. Dengan hasil jeblok ini, Indonesia cuma nangkring di posisi ketiga grup C dengan 1 poin dari 3 laga. Gak heran, banyak suara yang minta Indra cabut dari kursi pelatih karena dianggap Piala Asia udah bukan levelnya lagi. Nah ini teman-teman, yang buat kadang-kadang buat kita bingung ini. Kemarin Pak Dito bilang kalau Indra Syafri akan pegang U22 ya atau U23 di SEA Games ya. Tuh Pak Kemenpora langsung yang bilang ya.
katanya dapat informasi dari PSSI. Tapi ketika ada preskon soal Jordi Cruyff kemarin, Pak Erick Thohir bilang kalau Indra Syafri tidak akan pegang U23. Dengan kata lain, yang memegang U23 di SEA Games itu tetap ya Gerald Vandenberg, bukan Indra Syafri. Jadi kalau kita lihat memang Indra Syafri ya di non-job kan, jadi tidak ada pekerjaan lagi. Entahlah ya ini isunya seperti apa, tapi kita berharap ya SEA Games tetap dapat emas seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena itu harapannya kita untuk ya tim sepak bolanya kita lah, supaya kita tetap berjaya di kancah ASEAN. Jangan hanya ASEAN, Asia juga lah. Prestasi pelatih timnas antara nggak hoki atau emang nggak ada perlawanan aja? Menurut Akmal, hoki. Menurut Bung Opan, nggak ada perlawanan. Lihat, Indra Syafri nggak hoki di kali ini. Dia punya merasa bahwa 2018 gue bisa bawa sampai perempat final. Betul. Maka gue harus pasang target lebih tinggi lagi. Dan itu cita-cita seorang pelatih gitu. Kalau ya hoki kalau bisa ada perlawanan oke. Tapi kan ini bukan tidak hoki sih, tapi memang dijajah kita ini. Kemudian gagal, ya berarti dia gagal untuk mewujudkan itu juga gitu. Nah, interupsi. Mal, kita berbicara hoki atau keberuntungan kalau kita itu ngelawan. Ya. Kalau permainan kita itu nyaris mengimbangi atau mengimbangi. Kemampuan kita melawan sampai segitu. Kalau kita ya kalau memang kemampuan kita ngelawan sampai segitu berarti taktiknya stagnan, begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Di Cina kemarin tidak ada perlawanan, Mal. Tidak ada sama sekali. Betul, kita tidak ada perlawanan. Bahkan lawan Yaman pun kita hancur-hancuran. STY dan JJ telah kembali ke Indonesia. Apa gantikan Indra Syafri? JJ sempat mengatakan akan tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Di Indonesia, STY akan menjalani serangkaian acara yang sudah disiapkan STY Foundation. Ini saya info ya J. Jadi JJ akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari. Kata host dalam live Instagram JJ dengan Stibola Foundation. Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat. Ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng coach, STY, juga, lanjut sang host. Ya kalau untuk latih Indonesia tidak mungkin lah. Pasti untuk urus akademinya dia atau STY Foundation. Untuk kalau untuk latih timnas sih agak berat teman-teman. Itu kan hanya asumsinya kita lah. Menpora Indra Syafri ditugaskan PSSI di SEA Games 2025, tapi kan Pak Erick Thohir bilang tidak seperti itu. Jadi kan kalau di PSSI itu ada pengurus yang udah bertahun-tahun menjabat lagi, bertahun-tahun menduduki jabatan di PSSI lagi. Ternyata di timnas ada juga loh pelatih yang bertahun-tahun dia lagi yang dipakai, dia lagi yang bakal melatih. Bukan apa ya, maksudku gini loh, pelatih di Indonesia itu kan banyak loh. Kusebut aja satu nama yang sekarang itu paling top, Imran Nahmaruri, satu-satunya pelatih lokal yang bertahan di Liga 1. Tapi kenapa harus itu lagi orangnya? Rata-rata berputar-putar situ aja. Kalau enggak nanti Coach Fahri Husaini, kalau enggak Bima Sakti. Ya kalau kita sih ya, maunya pelatih lain. Tapi kan dari PSSI pasti maunya pelatih yang mereka sudah percaya. Seperti Indra Syafri. Ya kan anak emasnya PSSI. Menurut kita, itu menurut kita. Gila. Coach Indra Syafri baru kemarin dipecat, hari ini udah dapat kerjaan baru. Mau tahu kerjaannya apa? Sebelum kita lanjut, buat yang belum follow akun gue, follow gue dulu yuk. Kita OTW 300k nih guys yuk. Hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yuk. Sikat. Ya sumbernya dari CNN Indonesia, Menpora kita Dito Aryo Tejo memberitahukan bahwa Coach Indra Syafri ditugaskan PSSI di SEA Games 2025. Seperti yang kita tahu kan SEA Games biasanya U23, dan sedangkan U23 kan udah dipegang oleh Gerald Vandenberg sekaligus asisten pelatih Patrick Kluivert. Tapi kenapa tiba-tiba Coach Indra Syafri yang ditugaskan? Apakah sebagai pelatih juga? Apakah sebagai asisten pelatihnya Gerald? Belum tahu detailnya, tapi seenggaknya Coach Indra Syafri masih dipercaya untuk membantu timnas Indonesia di SEA Games. Apakah bisa mengulang kesuksesan edisi SEA Games terdahulu dengan membawa timnas Indonesia kembali juara? Kita tunggu aja aksi Indra Syafri bersama timnas Indonesia nanti di SEA Games 2025. Menurut kalian gimana guys? Ya, tapi kan sudah dikonfirmasi sama Pak Erick Thohir kalau bukan Indra Syafri nanti yang pegang, tapi tetap Gerald Vandenberg gitu.
Patrick Kluivert tidak puas dengan kualitas calon asisten pelatih lokal yang ia sudah interview. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun mengakui hal ini. Kluivert merasa para asisten yang direkomendasikan masih belum memenuhi standar yang ia inginkan. Tapi bukannya mundur, Kluivert justru mengambil langkah lain. Ia tetap bersedia untuk mentraining 8 pelatih lokal tersebut. Bukan sekadar memberi arahan, tapi benar-benar menggembleng mereka agar bisa memahami filosofi bermain yang ia terapkan. Ini bukan sekadar soal taktik. Kluivert ingin para pelatih ini punya mentalitas yang tepat, visi yang jelas, dan cara berpikir yang sejalan dengan gaya sepak bola modern. Bukan cara seperti Indra Syafri. Ya bolehlah Coach Indra Syafri itu, bolehlah. Selagi dia tidak ada pekerjaan sekarang, mending diangkat jadi asisten itu. Apalagi kan belum ada yang cocok di matanya Patrick Kluivert kan. Bisa itu Coach Indra Syafri. Saya sih sarankannya seperti itu. Emang agak lain nih PSSI. Indra Syafri gagal di Piala Asia U20 tapi malah dikasih tugas buat latih timnas U23 di SEA Games. Jatuhnya malah kayak PSSI kasih hadiah buat pelatih yang gagal. U20 jeblok bukannya dievaluasi malah dikasih tim yang lebih tinggi levelnya. Logikanya di mana nih? Buat apa Gerald Van den Berg didatengin kalau akhirnya posisinya dipotong gini? Orang udah mulai scouting pemain Liga 1, tiba-tiba kok SEA Games diambil alih Indra Syafri. Jadi kerjaannya Van den Berg kemarin buat apa? Cuma jalan-jalan sambil nonton bola. PSSI itu harusnya cari pelatih yang benar-benar fresh, bukan terus-terusan pakai muka lama yang udah terbukti gagal di ajang sebelumnya. Udah waktunya regenerasi, jangan malah muter-muter di situ aja. Iya, betul, setuju sih. Tapi semua tergantung PSSI, kita hanya bisa komentar saja. Ini tuh gimana konsepnya, dipecat dari U20 tapi dinaikkan jabatannya menjadi pelatih U23. Ini kan kalau gak salah nih ya, si Gerard Van den Berg, asisten pelatih Indonesia yang ketiga itu tidak dipilih buat jadi pelatih U23. Tapi kenapa jadi Indra Syafri yang ngelatih buat SEA Games? Maksudnya tuh kalau pelatih U23 udah ada si Gerard Van den Berg, ya udah sama dia aja, kenapa jangan sama IS? Ini bukan merendahkan, tapi anjing capek. Ya mungkin menurut kita seperti itu, tapi kembali lagi ya, bisa saja sejarah-sejarah yang sudah diukir sama Indra Syafri, prestasi-prestasi yang sudah dikasih ke Indonesia, itu salah satu tolak ukurnya PSSI untuk jadikan dia pelatih di SEA Games. Nah, untuk Gerald Van den Berg ya untuk level yang lebih tinggi lah. Tapi by the way sekali lagi ya, kemarin sudah ada ya klarifikasi lah dari Pak Erick Thohir bahwa tidak betul kalau Indra Syafri akan pegang timnas U23 di SEA Games. Ya, kita menunggu drama apa lagi ke depannya. Ya, ini semakin menarik sepak bolanya kita. Banyaklah intrik-intrik yang ada di dalamnya yang harusnya kita cermati dengan ya kepala dingin. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.